Baik Bapak Ibu Guru, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah untuk Bapak Ibu yang non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan tata tertib Sintek. Tata tertib Sintek pada siang hari ini yang pertama, peserta Bintek diwajibkan untuk mengisi link kehadiran. Link akan dibagikan via chat Zoom dan juga via grup WA. Yang kedua, seluruh peserta yang mengikuti Zoom untuk mengikutinya sampai dengan selesai. Yang ketiga, selama Bintek berlangsung, peserta diwajibkan menonaktifkan stiker dan mengaktifkan video. Yang keempat, bagi peserta yang akan bertanya, bisa mengklik tombol raise hand atau mengetik pertanyaan pada saat Zoom, pada saat pemateri menyampaikan materi. Apabila Bapak Ibu sudah ada pertanyaan, kami persilakan untuk mengetik pertanyaan di chat Zoom. Kemudian ketika pada sesi tanya jawab, boleh langsung memencet tombol raise hand dan menyalakan speaker. Yang kelima, di akhir acara akan ada sesi foto sebagai dokumentasi. Memasuki acara yang ketiga, informasi yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Bintek, yaitu kepada Bapak Supriyanto SPD MPD. Kami silahkan. Masih coba sih, tolongin dulu. Harus pakai ini. Bisa pakai ini bisa nggak? Bisa pakai ini? Oh, mic-nya ya. Oh, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Sutarno SPD MPD yang saya hormati, rekan-rekan saya, tim teknis dan sekaligus panitia Bintek seri 2 yang saya hormati, dan tidak lupa Bapak Ibu guru peserta Bintek seri 2 yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu lagi di sesi materi saat ini. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, untuk sesi materi pada kali ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Sutarno MPD. Tadi materinya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah sekolah yang dicita-citakan. Yang kedua tadi adalah membangun Gombel Belajar dengan 4 pilar. Sebelum sampai ke sesi itu, izinkan saya Bapak Ibu menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan kegiatan Bintek kita. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu kepada seluruh peserta Bintek seri 1. Karena dengan kegiatan sesi materi pada bulan Agustus kemarin, maka saya katakan bahwa kegiatan Bintek peningkatan kompetisi guru di era Merdeka Mengajar seri 1 sudah selesai Bapak Ibu. Dan kami selaku panitia sudah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah seluruh peserta sudah mendapatkan
sertifikat seperti yang sudah kami janjikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu semuanya di acara Fintech seri yang pertama. Dan mohon maaf Bapak Ibu, apabila kami selaku panitia dalam menyelenggarakan kegiatan kemarin banyak kekurangannya. Sekali lagi, kami mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Kemudian Bapak Ibu, apabila ada dari Bapak Ibu peserta Fintech pertama yang mungkin masih ada sesuatu yang belum kami selesaikan kepada Bapak Ibu semuanya, silakan untuk bisa menghubungi kami. Seperti sertifikat yang dalam bentuk fisik kertas Bapak Ibu sampai hari ini semuanya masih terkumpul dengan rapi di SMP Negeri 1 Somogede. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan seri yang kedua ini, saya harapkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang kami maksudkan adalah kami mohon keikutsertaan Bapak Ibu semuanya agar betul-betul ikut Bapak Ibu. Sehingga nanti ketika kami mencetak sertifikat, Bapak Ibu tidak akan bertanya lagi kenapa sertifikat saya tidak ada. Sebenarnya sertifikat yang tidak ada itu salah satu sebabnya adalah karena Bapak Ibu tidak mengisi link untuk absen Bapak Ibu. Yang berikutnya saya harapkan Bapak Ibu tidak lupa untuk mengisi link absennya Bapak Ibu. Tolong sempatkan Bapak Ibu untuk bisa mengisi link absen dengan sebaik-baiknya. Sehingga kegiatan ini tidak terkesan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban dan memperoleh sertifikat. Karena kami memiliki tanggung jawab secara moral dan material kepada Bapak Ibu juga kepada Kepala Dinas Pendidikan. Agar sertifikat yang kami mintakan adalah betul-betul sesuai dengan kehadiran peserta pada saat itu. Saya harapkan kepada Bapak Ibu jangan berpikiran bahwa karena sudah mengikuti kegiatan ini, maka kemudian dalam melaksanakan mengikuti Fintech ini merasa kurang begitu serius. Kemudian selanjutnya pada Bapak Ibu semuanya, saran dan kritik serta masukan berkaitan dengan materi yang selanjutnya akan sangat kami harapkan agar materi berikutnya yang kami tayangkan betul-betul bisa up to date dan memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Memang sengaja untuk saat ini kami tidak menge-share jadwal secara rinci seperti seri pertama, dikarenakan kami memang ingin menampilkan setiap sesi materinya adalah sesuai dengan up to date atau kebutuhan saat ini. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan kegiatan ini, kami harapkan pada Bapak Ibu semuanya untuk bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya agar kegiatan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Untuk yang berikutnya Bapak Ibu saya informasikan untuk sesi kita di bulan Oktober itu nanti adalah sesi materi lagi, sedangkan di bulan November adalah sesi webinar. Insya Allah nanti kami sudah menghubungi dari praktisi perguruan tinggi, nanti yang akan mengisi untuk webinar adalah dari dosen perguruan tinggi. Saya kira demikian Bapak Ibu informasi dari panitia. Selamat mengikuti kegiatan Fintech ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu acara penyampaian materi dengan tema sekolah yang dicita-citakan. Sebelum kita persilahkan Bapak Sutarno SPD MPD mengisi materi, akan saya bacakan terlebih dahulu profil Bapak Sutarno SPD MPD. Beliau lahir tanggal 23 Januari tahun 1966 di Wonosobo. Pendidikan terakhir yaitu pasca sarjana di UNS tahun 2006 dengan mengambil jurusan teknologi pendidikan. Saat ini beliau bertugas sebagai pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Baik Bapak Ibu, marilah kita sambut Bapak Sutarno SPD MPD yang akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu sekolah yang dicita-citakan. Kepada Bapak Sutarno, waktu kami aturkan. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta bimbingan teknis yang saya hormati, bersyukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan bimbingan teknis ini dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sehat semua. Bapak dan Ibu, untuk kegiatan Fintech seri 2 ini, yang pertama saya mengambil tema adalah sekolah yang dicita-citakan. Hal ini berkaitan erat dengan peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan di Indonesia. Dan program sekolah yang dicita-citakan ini menjadi salah satu program dari Kemendikbudristek yang mulai dicanangkan pada tanggal 22 Februari 2024. Orang-orang di SD itu menjadi salah satu bagian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh sekolah setelah semua kegiatan yang ada di PMN sudah mulai dipelajari oleh Bapak dan Ibu. Dan mari kita ikuti sekolah yang kita cita-citakan itu seperti apa Bapak dan Ibu. Mohon izin untuk share screen. Ya, Bapak dan Ibu, mari kita lihat apa sih yang menjadi program dari sekolah yang kita cita-citakan ini yang sudah di-launching oleh Kemendikbud mulai tanggal 22 Februari 2024. Terdapat 4 ciri utama dari sekolah berkualitas yang kita cita-citakan yang selaras dengan rapot pendidikan. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Nah, yang kedua ini nanti kaitannya dengan tema yang kedua, yaitu membangun komunitas belajar dengan 4 pilar. Karena komunitas belajar tidak akan bisa berjalan dengan efektif kalau tidak ada pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, maupun berkolaborasi. Itu kunci kompel dari situ. Kemudian yang ketiga, iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Yang keempat,
kepemimpinan untuk perbaikan dan layanan berkelanjutan. Nah, Bapak dan Ibu, dari keempat ciri utama ini, mari kita lihat satu persatu dan harus kita implementasikan kalau kita menginginkan punya sekolah yang berkualitas sesuai yang dicita-citakan. Yaitu yang pertama, ciri yang pertama adalah proses pembelajaran yang berkualitas pada murid, atau kita kembalikan lagi yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Oke, tadi setelah banyak kita belajar tentang kurikulum merdeka, yaitu salah satu dari prinsip pembelajaran dan asesmen, salah satunya adalah proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, kita refleksikan Bapak dan Ibu. Sudahkah kita menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid agar pembelajaran kita berkualitas atau tidak? Yang tahu adalah diri kita sendiri. Jangan sampai kita mendapatkan panduan pembelajaran, mendapatkan panduan apapun dari pemerintah hanya sekedar untuk bacaan, tapi implementasinya tidak ada. Kita perlu melakukan refleksi betul-betul pada diri kita. Sudahkah kita mengajar berpusat pada anak? Sudahkah kita mengajar berdiferensiasi? Dan sebagainya. Nah, untuk ciri yang pertama ini, Bapak dan Ibu, yaitu ciri-ciri sekolah yang memberikan proses pembelajaran yang berkualitas pada murid adalah yang pertama, perencanaan pembelajaran yang efektif, yaitu adanya rencana pembelajaran yang memastikan guru lebih siap dalam mendampingi anak sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Ini kata kuncinya hanya di sini Bapak dan Ibu. Memastikan guru lebih siap dalam mendampingi anak. Dalam hal apa? Mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, yang pertama yang harus disiapkan guru dan dipastikan oleh guru adalah tahu apa tujuan yang akan dicapai hari itu di kelas. Nah, kita pastikan pada saat kita ke kelas, kita betul-betul tahu enggak tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai. Bukan hanya guru masuk ke kelas, hanya sekedar untuk menghabiskan waktu, jagani mbok kepalane lihat, dan hanya sekedar menghabiskan buku yang sudah dibeli. Tapi betul-betul bahwa Bapak dan Ibu itu memastikan di rencana pembelajarannya yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan rencana tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu itu betul-betul efektif. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan bahwa dalam membuat rancangan pembelajaran, Bapak dan Ibu diwajibkan menyusun rancangan pembelajaran itu sampai dengan ATP. Itu wajib Bapak dan Ibu. Karena guru tanpa menyusun ATP, maka alur pembelajaran yang di kelas tidak akan jalan. Jalan pun pasti tidak akan sesuai dengan harapan. Nah, setelah diwajibkan menyusun ATP, Bapak dan Ibu memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dengan menyusun rancangan pembelajaran berupa RPP maupun modul ajar yang betul-betul efektif. Pemerintah sendiri sudah menggariskan RPP minimal 3 komponen, modul ajar minimal 4 komponen. Bukan seabrek dokumen RPP yang ditumpuk di depan meja guru, kalau rapat saja sampai gurunya tidak kelihatan, tapi tidak pernah dibaca. Berarti tidak efektif. Yang efektif yang selalu Bapak Ibu rancang, dibuat pada saat masuk ke kelas, tahu apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan apa. Itu intinya. Kemudian yang kedua, pembelajaran dan asesmen yang bermakna. Dalam hal ini, guru harus memahami kemampuan yang ingin dibangun pada anak. Kemudian merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar serta menerapkan asesmen dengan maksud meningkatkan kualitas
pembelajaran. Nah, untuk bisa melakukan ini Bapak dan Ibu, hal pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah harus melakukan analisis capaian pembelajaran. Tanpa Bapak dan Ibu melakukan analisis capaian pembelajaran untuk menyusun rancangan pembelajaran dengan CP yang akan dicapai. Karena kalau diibaratkan, CP itu adalah tujuan umum pembelajaran yang harus dicapai. Nah, dari tujuan umum ini diperlukan tujuan-tujuan khusus, kalau dulu namanya TIK, untuk mencapai tujuan pelajaran itu yang akan diterapkan di kelas. Kalau sekarang kita kenal dengan tujuan pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran di kelas, untuk memahami kemampuan yang ingin dibangun pada anak, maka perlu kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, kelas yang diterapkan dengan baik. Bagaimana Bapak dan Ibu membangun kelas dengan manajemen yang baik? Proses belajar mengajar efektif karena minim disrupsi, serta strategi pengelolaan kelas yang diterapkan tetap menjaga hak anak. Ini penting Bapak dan Ibu, kita harus banyak menghindari dari gangguan-gangguan, baik gangguan secara internal maupun eksternal. Gangguan eksternal mungkin karena situasi kondisi sekolah Bapak dan Ibu yang dekat dengan keramaian, mungkin dekat pasar, dekat jalan raya. Nah, ini perlu diminimkan adalah kalau yang situasinya seperti itu, perlu diminimkan disrupsi dari internal. Anaknya sudah gerah mendengar suara bising, internalnya gurunya sering keluar masuk kelas. Nah, ini perlu Bapak dan Ibu perlu dibuat strateginya bagaimana agar manajemen kelas ini diterapkan dengan baik. Kemudian penerapan manajemen kelas juga bisa dilakukan melalui penerapan disiplin positif. Salah satunya dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sebelum pembelajaran dilaksanakan. Ini juga akan mengurangi disrupsi Bapak dan Ibu. Kemudian yang keempat, bagaimana proses pembelajaran yang berkualitas pada murid, yaitu adanya dukungan sosial emosional yang diterapkan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Bagaimana dukungan sosial emosionalnya Bapak dan Ibu yang diberikan kepada anak? Adakah kesetaraan antar teman, antara guru dengan murid, antara murid dengan murid? Itu perlu Bapak dan Ibu jaga, adanya kesetaraan. Kemudian adanya dukungan agar anak dalam proses pembelajaran itu merasa aman dan nyaman. Karena yang diharapkan di sini adalah Bapak dan Ibu, interaksi mencerminkan rasa menghargai pada anak. Dan adanya kesadaran bahwa setiap anak berhak didampingi. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ingin adanya dukungan sosial emosional di kelas, maka Bapak dan Ibu harus selalu mendampingi anak-anak. Dan Bapak dan Ibu harus selalu hadir di hati anak-anak Bapak dan Ibu. Jangan sampai, mohon maaf, anak merasa senang kalau tidak didampingi. Tapi yang diharapkan bahwa pada proses pembelajaran yang berkualitas, yang diharapkan di sini adalah guru yang ditunggu-tunggu dampingannya di kelas. Ini berarti bahwa dukungan sosial emosional dari Bapak dan Ibu sudah diakui oleh anak. Dan bisa digunakan dukungan sosial emosional ini dengan berbagai macam cara. Berbagai macam teknik dan sebagainya yang nanti perlu kita pelajari lagi dan mungkin akan menjadi salah satu topik dari kegiatan BIMTEK yang akan datang, yaitu tentang disiplin positif, kemudian tentang pembelajaran sosial emosional, dan juga tentang penerapannya di dalam kelas itu seperti apa. Yang kedua, Bapak dan Ibu, bagaimana ciri sekolah memiliki kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Karena tidak mungkin sekolah yang berkualitas itu
di dalam prosesnya dengan kepemimpinan yang itu saja. Maka diperlukan di sini adalah kepemimpinan untuk memperbaiki layanan yang berkelanjutan. Nah, untuk itu semua Bapak dan Ibu, maka di sekolah itu harus memiliki visi pembelajaran yang jelas dan berkolaborasi bersama warga sekolah untuk mencapainya. Jadi diperlukan Bapak dan Ibu. Jelas sekali visi pembelajarannya, visi sekolahnya, yang saling terkait satu dan yang lain. Dan juga harus selalu berkolaborasi dalam rangka untuk mencapai visi pembelajaran tersebut. Yang kedua, terus-menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Ini juga kaitannya Bapak dan Ibu dengan siklus yang ada di Kombel. Bagaimana Bapak dan Ibu akan melakukan perbaikan berkelanjutan pada saat pelaksanaan proses pembelajaran kalau Kombel di sekolah tidak berjalan, seperti nanti akan tema yang kedua, maka itu juga akan sulit dilakukan. Dan untuk melakukan perbaikan ini, kuncinya hanya satu, refleksi. Maka Bapak dan Ibu, setelah selesai pembelajaran harus melakukan refleksi. Tuliskan refleksi itu. Dan hasil refleksi itu perbaiki rancangannya. Langsung perbaiki implementasinya. Secara terus-menerus seperti itu, insya Allah sekolah itu akan menjadi sekolah yang memiliki kepemimpinan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Atau menjadi sekolah yang dicita-citakan. Jangan sampai Bapak dan Ibu melakukan proses pembelajaran, setelah itu selesai ya sudah, kewajiban saya gugur. Itu perlu direfleksikan Bapak dan Ibu. Yang sering saya sampaikan, banyak teorinya, banyak caranya. Ini terserah pada Bapak dan Ibu. Kita merdeka untuk melakukan refleksi. Tapi menurut saya, dalam melakukan refleksi, ada 4 pertanyaan sederhana yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu. Dan itu sering saya gaungkan. Yang pertama, puaskah siswa belajar hari itu Pak, Bu? Jam itu. Poin-poin penting apa yang diterima anak hari itu? Kita harus tahu selaku guru Bapak dan Ibu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, puaskah kita mengajar? Dilanjutkan pertanyaan keempat. Kalau tidak puas, apa yang harus perbaiki dari proses hari itu? Ini penting Bapak dan Ibu. Dan saya kira semua guru sudah melakukan itu. Hanya satu yang belum dicatat. Nah, mohon untuk refleksi itu harus punya catatan refleksi. Dan hasil perbaikan dari hasil refleksi Bapak dan Ibu, inilah yang menjadi hal yang akan dibawa ke Kombel untuk dibicarakan bersama teman-teman. Kemudian yang ketiga, senantiasa merencanakan dan melakukan peningkatan kompetensi SDM termasuk dirinya sendiri. Ini kepemimpinan kepala sekolah. Yang ketiga yaitu merencanakan peningkatan kompetensi SDM. Ini penting Bapak dan Ibu, dan itu sudah dirancang di kinerja Bapak Ibu kepala sekolah yang nanti akan kelihatan dampaknya. Bagaimana peningkatan kompetensi sumber daya manusia ini terhadap hasil belajar peserta didik. Termasuk kegiatan kita hari ini kan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita. Kemudian yang keempat, pengelolaan sumber daya sekolah sesuai perencanaan, transparan, dan akuntabel. Oke, bahasa ini sudah sering kita dengar Bapak dan Ibu. Hanya kadang-kadang Bapak dan Ibu, kelemahan yang ada pada kita yaitu perencanaan. Kadang-kadang kita mengabaikan perencanaan Bapak dan Ibu. Perencanaan hanya disusun asal karena ada tagihan. Bukan betul-betul direncanakan dengan melihat data yang sudah kita peroleh. Atau yang namanya perencanaan berbasis data. Di sekolah banyak data Bapak dan Ibu. Ada rapot pendidikan, ada analisis konteks, ada masukan orang tua, dan sebagainya.
Nah, dari data itu kita gunakan untuk melakukan perencanaan. Dan perencanaan itu betul kita buat harus ada kondisi sekarang seperti apa, target kita sebagaimana, dan bagaimana jadwal-jadwal kita, dan bagaimana rencana kita untuk mengimplementasikan, kemudian dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan di akhir kegiatan. Kalau dalam mengelola sumber daya sekolah yang baik, pasti ada laporan akhir tahun yang kaitannya dengan evaluasi kegiatan tahunan sekolah. Monggo kita cek di sekolah Bapak dan Ibu sudah adakah kegiatan itu. Kalau belum, berarti kita belum memiliki kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Karena hanya itu saja, stagnan. Maka sekolah untuk maju sangat sulit sekali kalau tidak mau melakukan kegiatan semacam ini. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, diperlukan adalah sekolah memiliki pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Jadi, pendidik terbiasa melakukan refleksi pembelajaran. Itu penting, Bapak dan Ibu. Kalau dulu kita selain melakukan refleksi, yaitu pada saat kita akan melakukan penelitian tindakan. Sekarang tidak perlu lagi Bapak dan Ibu melakukan penelitian tindakan. Karena dulu melakukan penelitian tindakan kan bukan untuk memperbaiki pembelajaran, tapi untuk dapat angka kredit. Nah, sekarang kita dituntut Bapak dan Ibu untuk melakukan refleksi itu adalah untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran kita. Karena apa? Dengan adanya kegiatan refleksi secara rutin yang dilakukan oleh pendidik terhadap pelaksanaan pembelajaran, maka pembelajaran kita akan lebih berkualitas. Tanpa refleksi kita tidak akan tahu kekurangan kita. Kita tidak akan tahu keberhasilan kita. Dan kita tidak akan tahu apa yang akan kita lakukan ke depan. Dan ini diharapkan dilakukan terus-menerus. Kemudian yang kedua yaitu pendidik terbiasa belajar tentang pembelajaran. Nah, monggo. Adanya rasa keinginan pendidik untuk terus-menerus mencari sumber belajar baru. Memanfaatkan komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi dan berbagi. Ini adanya pada kesadaran Bapak dan Ibu. Oke. Karena memang apa yang kita lakukan sekarang ini, semuanya ada pada kesadaran Bapak dan Ibu. Dan adanya kewajiban Bapak dan Ibu, bukan karena diwajibkan. Dulu kita kembali aja Bapak dan Ibu pada saat kenaikan pangkat yang lalu. Kan guru wajib membuat ini, guru wajib membuat ini. Sekarang kan tanpa itu kan Bapak dan Ibu udah bisa naik pangkat. Yang penting RH-nya terpenuhi, kepala sekolah jempolnya sudah jempoli, kalau kepala sekolah pengawasnya atau kepala dinas pendidikan yang melalui pengawasnya sudah jempol, kan sudah bisa naik pangkat Bapak dan Ibu. Maka sekarang tidak ada lagi kata diwajibkan, adanya kewajiban. Nah, salah satu kewajiban Bapak dan Ibu, guru, agar dapat mengembangkan pembelajaran yang berkualitas adalah dengan terbiasa belajar tentang pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pendidik terbuka untuk menerapkan praktik baru. Yaitu adanya keinginan untuk selalu mencoba praktek baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berkreasi dalam menyajikan pengalaman belajar yang terbaik. Yang merupakan hasil dari ciptaan Bapak Ibu sendiri melalui refleksi. Kemudian yang keempat, bagaimana ciri-ciri sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Kalau ini sudah menjadi program pemerintah Bapak dan Ibu, yang diharapkan bahwa di dalam lingkungan sekolah itu adalah lingkungan yang aman dari intoleran, aman dari kekerasan, dan juga aman dari zat-zat berbahaya. Nah, untuk menanggulangi itu di sekolah
perlu adanya tim atau program untuk mencegah dan menangani itu semua. Di samping Di samping itu, sekolah juga perlu membekali PTK di sekolah dan juga adanya pelibatan orang tua dalam mencegah kasus-kasus tersebut. Tidak bisa kita pungkiri, walaupun hampir semua sekolah sudah tidak ada yang demikian, tapi ada satu sekolah saja yang di sana ada tindakan intoleransi, adanya kekerasan, itu akan menjadi viral Bapak dan Ibu. Dan itu kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi yang penting kita harus dapat menjaganya. Kemudian yang kedua, adanya lingkungan belajar yang inklusif, yaitu adanya beragam kebutuhan belajar murid melalui kebijakan yang tepat dan adanya fasilitas dan layanan yang ramah bagi murid berkebutuhan khusus. Ini mungkin juga Bapak dan Ibu, di sekolah Bapak dan Ibu ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, monggo lah Bapak dan Ibu, ya, kita layani mereka dengan kebijakan yang tepat yang ada di sekolah. Karena tanpa ada kebijakan, maka layanan itu tidak akan kebutuhan mereka tidak akan terpenuhi. Dan itu adalah menjadi salah satu bagian dari kebutuhan, ya, atau kewajiban sekolah untuk memberikan layanan kepada anak yang berkebutuhan khusus. Dan alhamdulillah harusnya di Kabupaten Banyumas tidak ada lagi sekolah yang menolak anak-anak inklusi. Karena Kabupaten Banyumas sudah mencanangkan sejak tahun 2014 atau 2000 berapa menjadi kabupaten inklusif. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan belajar yang bineka, yaitu terciptanya lingkungan yang memiliki pemahaman dan menghargai keberagaman di seluruh warga sekolah. Insya Allah kalau ini sudah tidak ada masalah Bapak dan Ibu, kalau terjadi masalah pun hanya di hal-hal yang kecil dan itu insya Allah bisa ditanggulangi. Apalagi di sekolah-sekolah kan sudah terciptanya lingkungan yang bineka. Karena apa? Hampir semua sekolah kan sudah melayani pembelajaran agama yang berbeda dan sudah menyiapkan guru-gurunya. Itu Bapak dan Ibu beberapa hal yang berkaitan dengan sekolah yang kita cita-citakan. Dan untuk bisa mendapatkan kualitas layanan sekolah yang dicita-citakan, kita juga perlu melihat rapor pendidikan di sekolah kita masing-masing. Kemudian kita lihat Bapak dan Ibu, bagaimana siklus peningkatan layanan satuan pendidikan yang berkelanjutan yang merupakan kunci dari perwujudan sekolah yang kita cita-citakan. Kenapa? Kepala sekolah dalam hal ini memerlukan kompetensi dan alat bantu untuk mengimplementasikan setiap tahapan pada siklus ini yang didampingi oleh pengawas sekolah. Masih tambahin, pengawas sekolah yang mumpuni, bukan pengawas sekolah yang mengawas-awas dan nasidi yang tidak-tidak. Jadi betul-betul yang tahu persis bagaimana pelaksanaannya. Nah, dari yang pertama Bapak dan Ibu diidentifikasi kumpulan dan makna data kondisi layanan sekolah kita. Setelah itu kita refleksikan. Tetapkan prioritas peningkatan layanan yang paling menjadi kebutuhan, benahi perencanaan Bapak dan Ibu, kemudian benahi implementasinya. Ini akan berputar terus. Kalau ini sifatnya individu yang ada Bapak dan Ibu bisa lihat. Identifikasi pada saat proses pembelajaran sekarang. Kondisinya seperti apa? Setelah selesai kita refleksikan. Benahi RPP-nya. Kemudian benahi implementasinya untuk ke depan. Terus-menerus demikian, maka nanti kita dapat mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Itu Bapak dan Ibu sekilas tentang bagaimana Bapak dan Ibu untuk menerapkan
bagaimana untuk meningkatkan kualitas layanan di satuan pendidikan, yaitu dengan program sekolah yang dicita-citakan. Ini untuk sesi pertama, saya kira sampai di sini. Monggo kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan seperti tadi apa yang disampaikan oleh host, yaitu melalui resen. Waktu saya kembalikan ke host hari ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Sutarno yang telah memberikan materi atau menyampaikan materi secara jelas dan gamblang. Ya. Akan tetapi mungkin di sini Bapak Ibu semua, silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk klik tombol raise hand atau boleh mengetik pertanyaan di kolom chat. Bu Ike, ada yang resen. Ada yang resen Bu Ike Herunisa. Silakan kepada Ibu Ike untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sutarno atas materinya. Mengenai sekolah yang diceritakan, salah satunya tadi adalah sekolah inklusi, nggih, Pak. Jadi kita harus menerima seluruh siswa yang daftar ke sekolah kita. Apapun, artinya nggak ada, apalagi dari zona 1 ya, tidak ada seleksi. Inklusi sekalipun, atau mungkin kami menyebutnya kadang ABK, nggih, Pak. Ya, ada kebutuhan khusus, entah itu low ataupun high. Nah, ini menjadi kebetulan sekali, Pak. Saya bersyukur hari ini Pak Tarno ada materi ini. Kebetulan tadi kami dari kelas itu ngobrol di ruang guru dengan teman-teman. Jadi ada sedikit kebingungan ya, karena mungkin pemahaman kami yang terbatas, pengalaman juga. Nah, di sekolah kami tahun ini ada beberapa siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Salah satunya adalah tadi dikeluhkan oleh teman-teman itu bukan hanya sekedar mungkin rendah dalam memahami, tetapi ada yang sampai menulis pun belum terampil gitu loh Pak. Nah ini menjadi tadi menjadi bahan pembicaraan kami, apa yang harus kami lakukan gitu ya. Nah kami memahami sedikit bahwa mungkin nanti ada KKTP-nya yang kami bedakan dengan siswa yang lain. Nah, itu apakah diperbolehkan atau tidak? Jadi artinya KKTP yang ditentukan oleh kami tidak sama siswa tersebut dengan siswa yang lain gitu. Itu atau seperti itu diperbolehkan atau tidak. Terus dalam penanganannya juga karena selama mungkin hampir sebulan ini kami membersamai, itu kadang dalam 2 JP itu Pak nulis aja baru 3 baris gitu, sementara teman-temannya tuh bisa jawab ya. Dia kadang ditanya ngalor, jawabannya ngidul begitu loh Pak. Nah ini mungkin menjadi keresahan kita. Kita ingin memberikan pelayanan yang prima, artinya bagaimana siswa apapun yang datang ke kita akan perlakukan tadi, dan juga itu memicu bullying Pak, karena kadang teman seperti itu, jadi di kelas kadang teman-temannya juga gitu atau gimana, itu kan itu kami kan tadi ingin menciptakan sekolah juga sekolah yang cita-citakan, bikin anak nyaman, menyenangkan. Nah mungkin kami butuh masukan dari Bapak seperti apa. Tadi sih ada pembicaraan tadi KKTP yang dibedakan dengan siswa yang lain atau bagaimana. Terima kasih Bapak Sutarno. Terima kasih Bu. Jadi langsung Bapak. Jadi makasih host. Bu Ika dari SD mana Bu? Dari SMP sama gede Pak. SMP? Satu. Oh iya. Oke. Terima kasih Bu Ika. Memang tidak kita pungkiri Ibu bahwa sekolah itu harus melayani semua. Kemudian ada anak yang bermacam-macam, dan itu perlu kita lihat Bapak dan Ibu. Untuk menentukan anak ABK itu ada caranya Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa semena-mena langsung menunjuk bahwa itu ABK. Nah, ABK yang perlu perlakuan khusus dengan menggunakan CP yang ada di keputusan Balitbank tentang CP
anak-anak berkebutuhan khusus, itu harus melalui proses pemeriksaan Bapak dan Ibu. Dan itu yang diperbolehkan hanya yang ganda. Yang ganda itu maksudnya yang mental. Karena nanti untuk menerapkan CP itu harus dites dulu mental anak itu usianya berapa. Anak usianya 12 tahun, kelas 7 SMP atau kelas 8 SMP. Tapi ternyata setelah melalui proses eh, uji atau tes dengan psikotes, ternyata usia anak itu mentalnya masih baru anak usia mental 7 tahun. Maka kalau 7 tahun berarti fasenya fase A nggih Bu nggih, yaitu pelajaran kelas Oke. SD kelas 1, yaitu latihan menulis dan sebagainya. Itu ada aturannya begitu. Nah, lalu bagaimana sekolah menerapkan? Maka sekolah perlu adanya guru pendamping. Kalau anak yang sudah seperti itu dengan CP khusus, maka harus ada guru pendamping. Nah, guru pendamping ini, kalau dulu sekolah kita kan pernah mencanangkan menjadi kabupaten inklusi, guru pendampingnya itu dari guru BK. Nah, ini perlu ada koordinasi, tidak hanya ditangani sendiri. Kalau yang sudah berjalan di Yogyakarta itu guru pendampingnya sudah disiapkan oleh, eh, kalau di sini Dinas Pendidikan lah, itu sudah menyiapkan guru pendampingnya. Berarti ada sekolah yang melaporkan bahwa ada sekolah yang berkebutuhan khusus dan dites, tesnya dibiayai oleh Dinas Pendidikan, katakan nanti Dinas Pendidikan akan menurunkan guru damping di sekolah tersebut yang digaji oleh Dinas Pendidikan juga. Nah, di kita kan belum. Nah, untuk melayani itu maka perlu diadakan diskusi lah, kemudian diadakan asesmen. Nah, asesmennya ini oleh ahli, berarti di rumah sakit. Kalau tidak salah itu sekitar 300.000 bayarannya, Ibu. Kita tidak boleh menentukan itu ABK lalu nanti KKTP yang diturunkan. Malah tidak akan berhasil. Iya, kalau dia kelas 7, eh, hasil asesmentalnya fase C, mending. Ini fasenya masih nulis saja tidak bisa, berarti fasenya masih dan sebagainya. Itu Bu, caranya seperti itu. Itu perlu dikomunikasikan dengan kepala sekolah Ibu. Untuk sekolah-sekolah yang memiliki demikian, perlu dikomunikasikan dan perlu juga untuk dilakukan dengan bijaksana. Karena mereka membutuhkan perhatian khusus, di samping itu untuk menghindari bullying. Nah, untuk menghindari bullying maka perlu disosialisasikan tentang sekolah bebas bullying. Dan di sosialisasi itu bukan hanya sekedar bagaimana mencegahnya, tapi juga perlu disampaikan ke anak-anak, ke guru, yang kategori bullying itu tindakan apa saja. Kadang-kadang kita tidak tahu, Ibu, bahwa kita sedang melakukan bullying, anak dengan temannya juga melakukan bullying. Karena untuk bullying kan ada verbal dan juga ada fisik. Nyun sewu, Ibu, nggih. Saya pernah baca, nanti tak cari materinya. Kita melirik dengan sinis, menjep nggih bahasa Jawa itu sudah bullying, Bu. Ketika anak, apalagi yang lain. Ngaten nih, Bu nggih. Bu Ika nggih. Nggih, terima kasih Pak Tarno. Nggih, Ini terima bisa kasih Bu Ika nggih. mencerahkan kami. Baik. Ya walaupun tadi mungkin memang ternyata kita butuh ini ya, by data ya Pak, tidak Iya. semata kesimpulan dan menilai. Terima kasih Pak. Nanti kita koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan guru BK. Terima kasih Pak Tarno. Sama-sama Bu Ika. Baik, sudah puas nih Bu Ika jawaban dari Bapak Sutarno? Baik, untuk Bapak Ibu guru Sudah, yang Ibu, lain, terima silakan kasih. untuk memberikan pertanyaan. Untuk raise hand terlebih dahulu.
Belum ada? Kalau tidak ada, baiklah Bapak Ibu, kita akan menuju ke materi berikutnya, yaitu tentang membangun komunitas belajar dengan 4 pilar. Baik, kita simak untuk materi yang kedua, Bapak Ibu. Kami persilakan kepada Bapak Sukarno kembali menyampaikan materi. Monggo. Terima kasih Bu. Bapak dan Ibu, kita tadi sudah menyimak bagaimana sekolah yang kita cita-citakan ternyata tidak akan lepas dari komunitas belajar Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu mari kita bangun bersama-sama komunitas belajar yang ada di kita untuk bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, mari kita belajar bagaimana membangun Kombel itu agar Kombel itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita lihat Bapak dan Ibu, mohon maaf saya tak share screen dulu. Kok enggak jadi? Mohon maaf. Mohon maaf nih, tak share screen dulu. Oke. Ini. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah sering kali mendengar istilah komunitas belajar dan sudah melaksanakan di sekolah kita. Perlu kita lihat Bapak dan Ibu, kita ulang lagi sebelum kita membangun Kombel, kita perlu tahu dulu apa sih Kombel itu, hanya untuk mengingatkan saja Bapak dan Ibu. Kombel adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Itu komunitas belajar Bapak dan Ibu. Jangan lupa, kita dengar komunitas belajar. Nah ini, yaitu kegiatan kita Bapak dan Ibu di sekolah yang dilakukan bersama-sama. Untuk apa? Meningkatkan kualitas pembelajaran. Memang betul Bapak dan Ibu, Kemendikbud sekarang itu sedang gencar-gencarnya menginginkan Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Maka salah satunya disiapkan bahwa sekolah harus punya Kombel dan harus selalu berkembang. Sudahkah Bapak dan Ibu sekolahnya memiliki Kombel? Kalau belum, monggo kita buat Kombel itu. Nah, sebelum ke sana, perlu kita lihat juga. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ada surat edaran dari Dirjen GTK nomor 428 garis miring B garis miring HK 2 garis miring 2023. Optimalisasi komunitas belajar. Monggo, kalau di sekolah Bapak dan Ibu belum ada, silahkan download surat edaran Dirjen GTK ini, sampaikan kepada pimpinan yang ada di sekolah. Karena apa? Dari surat edaran ini tentang optimalisasi komunitas belajar, yang salah satu isinya di sini, yaitu setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Yang kedua,
satuan pendidikan perlu melakukan bersama di dalam komunitas belajar antar sekolah yang berfokus pada pembelajaran dengan siklus inquiry. Yang ketiga, komunitas belajar dalam dan antar sekolah dapat berbagi praktek baik melalui webinar pada tautan yang tersedia pada platform Merdeka Mengajar. Ini Bapak dan Ibu, dari edaran ini sudah jelas bahwa kombel itu ada 3 Bapak dan Ibu, yaitu kombel di sekolah. Siapa anggotanya? Seluruh tenaga pendidik yang ada di sekolah itu. Yang kedua, komunitas belajar antar sekolah. Yang sekarang, yang dulu kita ketahui ada MGMP, ada KKG, ada MKKS, dan sebagainya. Dan yang ketiga, komunitas belajar secara daring, yaitu yang ada di PMM. Pertanyaannya, sudahkah komunitas belajar Bapak dan Ibu mendaftar di PMM agar kita dapat berbagi praktek baik dengan tautan yang tersedia di PMM. Dan ini juga kemarin sudah ditekankan dari BBGP bahwa sekolah yang belum mendaftar kombelnya di PMM supaya mendaftar. Itu Bapak dan Ibu ada 3 nggih. Jangan lupa. Yang paling dasar adalah yang paling sekolah wajib Bapak dan Ibu dilakukan secara rutin. Silahkan. Yaitu apa? Untuk memperbaiki proses pembelajaran. Caranya bagaimana? Lakukan refleksi setelah pembelajaran. Bawa hasil refleksi dan perbaikannya ke kombel untuk mendapatkan solusi dari teman-teman kita. Kalau tidak akan dimulai, mau kapan lagi? Nah, tujuannya jelas tadi, meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama. Di awal kegiatan BIMTEK yang pertama. Saya hanya mengulang saja. Terus nanti bagaimana kita akan membangun kombel itu. Ini ada 3 komunitas tadi Bapak dan Ibu. Komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, dan komunitas daring. Oke. Nah, di dalam komunitas belajar yang perlu Bapak Ibu perhatikan dan yang harus Bapak Ibu lakukan, itu ada 3 ide besar yang harus kita gunakan. Kita jadikan pokok kegiatan yang dijadikan landasan dalam menjalankan kegiatan kombel itu. 3 ide besar ini akan memastikan bahwa komunitas belajar berkontribusi pada pembelajaran berkualitas yang dilakukan secara kolaborasi untuk meningkatkan hasil belajar murid. Jadi Bapak dan Ibu, pada saat melakukan komunitas belajar atau kombel, ide yang pertama adalah harus fokus pada pembelajaran. Ini. Setelah fokus pada pembelajaran, yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Dan ide yang ketiga adalah berorientasi pada hasil belajar murid. Nah, kalau kita berorientasi pada hasil belajar murid, maka kita bisa melihat bagaimana tingkat pemahaman siswa terhadap hasil pembelajaran kita. Nah, agar kita fokus untuk ide yang pertama, fokus pada pembelajaran, maka ada 4 pertanyaan kritis yang dapat kita tanyakan. Yang pertama, untuk mendapat fokus pada pembelajaran, pertanyaan yang pertama adalah, apa yang kita harapkan murid pelajari? Kuncinya apa? Paham tujuan pembelajarannya. Jadi begitu Bapak dan Ibu ada kelas, sudah paham tujuan pembelajaran hari itu apa atau jam itu apa. Terus paham betul. Tanpa memahami tujuan pembelajaran atau hafal tujuan pembelajaran yang akan dicapai di kelas,
maka pembelajaran kita nanti tidak akan berkualitas. Setelah kita paham apa yang diharapkan dipelajari murid, yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut? Maka di sini diperlukan assessment, yaitu assessment formatif, assessment dalam proses. Sudahkah kita seperti itu? Lalu bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Apa yang respon yang harus kita lakukan? Yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya murid yang sudah mahir? Berarti ini terkait dengan remedial dan pengayaan. Monggo Bapak dan Ibu. Itu harus betul-betul dirancang. Karena kalau Bapak dan Ibu sudah melakukan asesmen formatif, baik itu awal maupun dalam proses, ini akan jalan. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak melakukan asesmen formatif, sulit. Karena dengan asesmen awal atau formatif awal, Bapak dan Ibu bisa memetakan kondisi anak Bapak dan Ibu. Baik itu formatif awal dilakukan dengan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal siswa, kebutuhan anak tentang belajarnya dan sebagainya. Kemudian bagaimana Bapak dan Ibu mengetahui anak itu sudah belajar atau belum melalui formatif proses. Terus akan diketahui anak yang butuh bantuan dan anak yang butuh penguatan. Ini kaitannya dengan asesmen Bapak dan Ibu. Nggih. Kemudian membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Nggih. Yaitu apa? Perlu adanya kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama. Tidak ada lagi guru dapat ilmu untuk dirinya sendiri. Guru harus selalu berbagi. Kalau masih ada guru yang begitu, berarti guru lulusan TK. Kalau mengerjakan soal ditutup bukunya. Nah, jadi guru harus selalu terbuka berbagi dengan teman-temannya. Kemudian lakukan kolaborasi. Yang kedua, kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab kita, Bapak dan Ibu. Yang ketiga, kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya ada rasa saling tergantung sama lain. Oke. Dan ini insya Allah sudah dilakukan, hanya belum terprogram. Tadi Bu Ike juga menyampaikan, setelah mengajar banyak diskusi tentang anak yang berkebutuhan khusus, itu kan kombel juga Bapak dan Ibu. Monggo kalau dikemas, kemudian ada catatan, berarti ada jejak digital, ada daftar hadir, dan sebagainya. Bukan hanya sekedar omon-omon kosong akhirnya, tapi terprogram untuk berkolaborasi, dalam hal ini untuk membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Nah, yang terakhir, berorientasi pada hasil belajar, maka siklus komunitas belajar itu diciptakan dengan adanya refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Itu terus-menerus seperti itu. Jadi kalau siklus ini kita laksanakan, Bapak dan Ibu, kita tidak akan stagnan. Mengajar ya hanya itu-itu saja. Keluhan guru ya hanya itu-itu saja. Tapi kalau sudah melakukan siklus ini, dengan melakukan refleksi, maka keluhan guru akan berbeda. Dan bagaimana peningkatan kualitas layanan kepada anak itu akan terjaga secara terus-menerus. Nah, setelah itu, Bapak dan Ibu, ada peran komunitas belajar di sini, yaitu memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Masih banyak hal yang kita belum paham betul tentang kurikulum merdeka, bisa kita fasilitasi belajar bersama di komunitas belajar. Memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah seputar kurikulum. Memfasilitasi proses berbagi praktek baik dengan rekan sejawat. Ini yang kita tunggu-tunggu, Bapak dan Ibu.
berbagi praktek baik. Kalau Bapak dan Ibu sudah melakukan refleksi hasil pembelajarannya, apa yang harus diperbaiki, langsung buat perbaikan, buat PowerPoint, sampaikan di komunitas belajar, Ibu sudah menjadi salah satu guru yang sudah berbagi praktek baik dengan teman sejawat. Kemudian juga untuk memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Intinya seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, tujuan utama membangun komunitas belajar adalah mengedukasi, memfasilitasi, mendorong, dan mengintegrasikan pembelajaran. Intinya itu. Tadi siklusnya sudah kita lihat. Nah, bagaimana pelaksanaan pembelajaran pada komunitas belajar? Tim di sekolah Bapak dan Ibu sudah ada komunitas belajar, berarti sudah ada timnya. Tim bekerja secara kolaboratif dan mengambil peran dan tanggung jawab bersama. Menerapkan kurikulum pada setiap tahapannya, memantau pembelajaran siswa, menggunakan hasil anggota komunitas, membangun kapasitas tim komunitas, memperluas dengan memfokuskan pada peningkatan hasil belajar, dan memberikan intervensi dan pengayaan. Monggo Pak, bisa kita lakukan semua insya Allah. Nah, bagaimana kita akan membangun komunitas belajar sesuai dengan tema hari ini, yaitu dengan membangun komunitas belajar dengan 4 pilar. 4 pilar yang diharapkan untuk membangun komunitas belajar adalah 4 pilar di tempat kerja, yaitu the 4 pillar of professional learning community at work. Ada mission, ada vision, ada values, ada goal. Itu apa 4 pilarnya? Ada visi bersama. Nih, ada visi bersama. Visinya apa? Mengapa kita ada selaku guru? Mengapa kita ada di sekolah? Misi bersama, kita berharap menjadi apa misinya? Yang keempat, kita bangun nilai bersama. Komitmen apa yang akan kita buat di komunitas belajar itu. Dan yang keempat, kita bangun tujuan bersama, yaitu tujuan apa yang akan dicapai. Untuk pengembangan visi komunitas belajar, perlu saya gambarkan di sini adalah visi itu adalah gambaran jangka panjang tentang keadaan yang diinginkan atau tujuan utama yang ingin dicapai oleh Kombel. Jadi Kombel kita ke depan itu ingin seperti apa? Ingin membangun apa? Visi ini juga memberikan arah dan inspirasi serta menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis di komunitas belajar. Visi yang kita bangun juga memberikan gambaran yang jelas tentang masa depan yang diinginkan, mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai inti dari komunitas. Dan yang keempat, pengembangan visi harus mencakup elemen aspirasional dan berorientasi ke depan, serta mencerminkan pemikiran inovatif dan ambisi untuk mencapai perubahan yang positif. Salah satu contoh visi komunitas belajar adalah, contohnya ini di situ ada Bapak dan Ibu, menjadi komunitas belajar guru yang dinamis dan berpengaruh, yang mendorong pengembangan profesional yang berkelanjutan, inovasi dalam pengajaran, serta menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi semua siswa. Itu salah satu contoh visinya. Selanjutnya bagaimana untuk mengembangkan misinya Bapak dan Ibu? Untuk pengembangan misinya, yang jelas yang pertama, misi itu harus terintegrasi dengan visi. Pastikan misi terkait erat dengan visi Kombel. Misi harus mendukung dan berkontribusi dalam mencapai visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Identifikasi fokus utama. Tentukan area utama atau aspek penting yang ingin difokuskan dalam peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pengembangan profesional guru, kolaborasi antar guru, atau penggunaan teknologi dalam pendidikan. Kemudian setelah fokus pada identifikasi fokus utama, tentukan tujuan utama. Jelaskan tujuan utama dari komunitas belajar guru dalam misi. Tujuan tersebut haruslah
konkret, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi anggota komunitas. Misalnya, meningkatkan kualitas pembelajaran siswa, memperluas jangkauan dan dampak komunitas, atau menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inovatif. Setelah itu, sertakan nilai-nilai inti dalam visi misi itu, yaitu pastikan bahwa misi mencerminkan nilai-nilai inti dan prinsip yang dijunjung tinggi oleh komunitas belajar guru. Nilai-nilai tersebut bisa meliputi kolaborasi, inklusivitas, inovasi, integritas, dan layanan kepada siswa. Kemudian visi dibuat sederhana dan mudah dipahami. Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas dalam menyusun misi, hindari penggunaan jargon atau frase yang rumit sehingga misi dapat dipahami oleh semua anggota komunitas. Yang ketiga, untuk 4 pilar, saya ingatkan tadi saya lupa, Mbok lupa. Pilar pertama adalah membangun visi, pilar yang kedua membangun misi, yang atau value. Yang dapat dikembangkan dalam Kombel adalah, di sini contohnya ada 10, bisa lebih banyak lagi. Ada profesionalisme, ada semangat belajar, ada kolaborasi, ada keterbukaan, ada pelayanan kepada siswa, ada nalar kritis, ada inovasi, ada integritas, ada penghargaan terhadap keberagaman, dan ada kepedulian terhadap siswa. Nah, setelah itu, Bapak dan Ibu bisa menentukan tujuan bersama atau membuat tujuan. Dan tujuan itu, dalam membuat tujuan itu harus smart, achievable, attainable, realistic, smart. Intinya seperti itu. Spesifik, terukur, bisa dicapai, realistis, dan tepat waktu. Dalam pengembangan tujuan bersama, Bapak dan Ibu, yang pertama bisa ditinjau dari visi dan misinya. Periksa visi dan misi komunitas belajar guru, pastikan tujuan yang akan disusun terkait erat dengan visi dan misi. Spesifik terukur, pastikan tujuan yang ditetapkan memiliki sifat yang spesifik dan terukur. Gunakan parameter atau indikator yang jelas untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut. Misalnya, meningkatkan persentase partisipasi dalam program pengembangan profesional menjadi 80% dalam 2 tahun, dan sebagainya. Kemudian tujuan juga harus realistis dan terjangkau. Pastikan bahwa tujuan itu real, nyata, dan dapat dicapai. Untuk itu perlu ditinjau sumber daya yang tersedia, kendala yang mungkin ada, serta konteks lingkungan pendidikan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat, waktu yang ditetapkan. Tentukan jangka waktu untuk target waktu untuk mencapai setiap tujuan. Misal, mencapai peningkatan persentase kelulusan siswa menjadi 90% dalam 5 tahun, dan sebagainya. Kemudian berkelanjutan dan berurutan. Susun tujuan dalam urutan yang logis dan berkelanjutan. Pastikan setiap tujuan mendukung dan membangun tujuan sebelumnya. Ini membantu menciptakan kesinambungan dalam upaya mencapai tujuan. Kemudian buat komitmen dalam Kombel, Bapak dan Ibu. Ini contoh-contohnya. Bahwa dalam rangka melaksanakan komunitas belajar, komitmen kami adalah sebagai berikut. Kami akan menjadi anggota tim kolaborasi yang positif, dan sebagainya. Ada komitmen bersama. Ini ada di sini contoh. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita share untuk materi hari ini, dan Bapak dan Ibu bisa mengukur komunitas belajar Bapak dan Ibu dalam sekolah sudah sesuai atau belum. Ini ada rubriknya. Dan untuk menerapkan itu semua, Bapak dan Ibu, ada beberapa gambaran yang perlu Bapak Ibu lakukan.
Jadi saya ingatkan bahwa untuk membangun komunitas belajar itu ada 4 pilar. Yang pertama, visi bersama, misi bersama, nilai bersama atau komitmen bersama, dan tujuan bersama. Itu Bapak dan Ibu, bagaimana nanti kita akan membangun komunitas belajar kita. Kita perlu buat dalam menyusun kombel sebelum ada surat keputusan kepala sekolah. Setelah ada surat keputusan kepala sekolah tentang kombel, kita bisa buat misi bersama, membuat misi bersama, nilai bersama, dan tujuan bersama yang akan kita cita-citakan. Dan ini akan menjadi rangkaian program kombel. Maka dalam menyusun program kombel, di dalamnya itu ada 3 itu. Ada visi bersama, ada misi bersama, ada nilai bersama, dan ada tujuan bersama. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan, sebelum saya tutup, kembalikan ke host untuk tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Bapak Sutarno. Untuk berikutnya silakan kami berikan waktu kepada Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan. Silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Tidak ada, Bu. Saya tutup, Ibu. Ya. Oke. Bapak dan Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk materi dari saya cukupkan dulu. Nanti untuk materi ini akan saya share lewat grup. Oke, bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sutarno MPD yang telah memberikan materi pada hari ini. Jadi mudah-mudahan dengan materi yang telah kita terima hari ini kita bisa mengimplementasikan dalam pembelajaran kita terhadap anak-anak kita. Tentunya kita mengharapkan bahwa sekolah kita mempunyai ciri-ciri sekolah yang dicita-citakan dalam era Merdeka Mengajar ini, yaitu dengan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian dengan pendidik yang kreatif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Yang ketiga, kita diharapkan mempunyai sekolah yang aman, kemudian yang inklusif dan merayakan kebinekaan. Yang keempat, kita diharapkan mempunyai sekolah yang mempunyai kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Dan untuk materi yang kedua, kita diharapkan dalam pengelolaan komunitas belajar menggunakan 4 pilar yang pertama, yaitu pilar visi, misi, pilar nilai, dan pilar tujuan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan dalam kerja kita sebagai pendidik untuk meningkatkan tingkat layanan, kualitas layanan kita terhadap pelayanan pendidikan yang baik. Baiklah Bapak Ibu, saya Nurmalia Fitri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan hari ini dengan penuh semangat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat dicatat sebagai amal ibadah oleh Yang Maha Kuasa. Marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama bagi yang non-muslim untuk menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kekurangannya dari kami selaku panitia, memohonkan maaf yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan di kegiatan berikutnya kita akan lebih baik dalam pelayanan yang kami berikan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kedengaran.
Ya, ini untuk Bapak Ibu peserta. Jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Di-share melalui grup WA. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tano. Yang 4 pilar itu. Refleksinya juga harusnya mengajar tanpa direfleksikan. Malah tanpa gangguan kan pakai. Padahal dan pengalaman mau hanya tinggal kita aja ingin memperbaiki pandangan oh ya dapat itu tuh kalau enggak peka banget sih itu sih ya. Gitu ya Pak ya.